Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa jaga kesehatannya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Di sini Ibu mengambil kompetensi dasar yang ketiga, yaitu mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang Ibu inginkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terdiri dari 6 masa. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, yang kedua pada masa Republik Indonesia Serikat, yang ketiga pada masa demokrasi liberal, yang keempat pada masa Orde Lama, yang kelima pada masa Orde Baru, dan yang keenam pada masa Reformasi. Yang pertama yaitu pada masa awal kemerdekaan, pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahannya adalah republik, serta sistem pemerintahannya adalah presidensial. Jadi, negara ini dipimpin oleh presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pegangan periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua kekuatan fokus untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibentuk barulah presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan susunan pemerintahan dari pemerintah pusat. Departemen yang pertama kali dibentuk di Indonesia terdiri dari 12 departemen. Yang pertama, Departemen Dalam Negeri, yang kedua Departemen Luar Negeri, yang ketiga Departemen Kehakiman, yang keempat Departemen Keuangan, yang kelima Departemen Kemakmuran, yang keenam Departemen Kesehatan, yang ketujuh Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedelapan Departemen Sosial, yang kesembilan Departemen Pertahanan, yang kesepuluh Departemen Penerangan, yang kesebelas Departemen Perhubungan, dan yang kedua-belas Departemen Pekerjaan Umum. Pada masa ini, provinsi yang dibentuk baru memiliki 8 wilayah, yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, yang sekarang dikenal dengan sebutan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, BPK, Badan Pengawas Keuangan, dan Mahkamah Agung belum diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 Aturan Peralihan menyatakan bahwa semua tugas MPR, DPR, dan DPA dijalankan kekuasaannya oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Presiden merupakan kekuasaan eksekutif yang menjalankan kekuasaan legislatif atau kekuasaan MPR dan DPR, serta menjalankan kekuasaan DPA. Hal ini membuat Belanda mengambil kesempatan untuk menunduh Indonesia sebagai negara yang diktator, karena semua kekuasaan negara terpusat pada presiden. Untuk menyanggah pendapat Belanda tersebut, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat pemerintah, yaitu yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum waktunya berakhir. Melalui maklumat tersebut, KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat diberikan kekuasaan legislatif atau kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden. Dengan maklumat tersebut, KNIP berposisi seperti layaknya DPR untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilu untuk anggota DPR yang sebenarnya. Lalu yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Lalu yang ketiga ada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer.
Jadi dulu itu Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan presidensial yang dirubah menjadi sistem parlementer. Jadi sistem parlementer itu dikuasai oleh DPR yang memiliki suara terbanyak. Misalkan partai PDIP dapat suara terbanyak, berarti otomatis yang menjadi perdana menteri adalah partai tersebut. Dan yang menjalankan pemerintahan adalah partai tersebut juga yang berkuasa. Sementara presiden hanya sebagai kepala negara saja ketika menggunakan sistem parlementer. Kabinet, yaitu para menteri, tidak bertanggung jawab kepada presiden, akan tetapi kepada DPR, yang kekuasaannya dipegang oleh Badan Panitia Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan berubahnya sistem presidensial ke parlementer, maka Indonesia tidak bisa membangun karena rakyat energinya habis untuk memperebutkan kekuasaan terus-menerus. Maka terjadilah beberapa kali perubahan kabinet karena semua berfokus ingin berkuasa dan ingin menjadi perdana menteri. Terdapat 9 kali pergantian kabinet, diantaranya yang pertama, Kabinet Presidensial pertama pada periode 2 September 1945 sampai 12 Maret sampai 1946. Lalu yang kedua ada Kabinet Syahrir I pada periode 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Lalu ada Kabinet Syahrir II pada periode 12 Maret 1946 sampai 20 Oktober 1946. Ada Kabinet Syahrir III pada periode 20 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947. Lalu ada Kabinet Amir Saripudin I pada periode 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Ada Kabinet Amir Saripudin II pada periode 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Ada Kabinet Hatta I presidensial pada periode 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1948. Lalu ada Kabinet Darurat PDRI pada periode 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dan yang terakhir ada Kabinet Hatta II presidensial pada periode 4 Agustus 1949 sampai 20 Agustus 1949. Kondisi pemerintahan yang tidak stabil membuat Belanda ingin kembali menjajah Indonesia sehingga terjadilah agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dengan menggandeng Inggris sebagai sekutunya. Maka pecahlah perang di Surabaya yang terkenal dengan Hari Pahlawan 10 November 1945. Rongrongan bangsa Indonesia itu tidak hanya datang dari luar saja, yaitu Belanda, tetapi pada periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatisme yang pernah mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan, dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang sering dikenal dengan sebutan PKI di Madiun tahun 1948. Lalu ada juga Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Selanjutnya pada masa Republik Indonesia Serikat pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini PBB ikut campur tangan dalam menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hal ini menghasilkan 3 persetujuan, yaitu yang pertama didirikannya Republik Indonesia Serikat, yang kedua penyerahan kedaulatan atau pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan yang ketiga dibentuknya uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Pegangan pada periode ini yaitu menggunakan konstitusi RIS pada tahun 1949. Bentuk negara adalah serikat atau federasi. Jadi bentuk negara pada masa Republik Indonesia Serikat itu Indonesia menggunakan negara bagian, dan bentuk pemerintahan yang berlaku adalah republik yang dipimpin oleh presiden, serta sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan parlementer. Dan yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah
kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara Republik Indonesia Serikat juga mempunyai Senat, DPR, MA, dan DPA sebagai alat pelengkap negara. Parlemen Republik Indonesia terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh dua orang. Tanggal 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara Republik Indonesia. Semua negara Republik Indonesia menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Negara Republik Indonesia hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Kondisi di atas mendorong Republik Indonesia Serikat berunding dengan pemerintah RI untuk membentuk negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi, yaitu Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatisme yang terdiri di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, yang pertama ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Lalu ada pemberontakan Republik Maluku Selatan dan ada juga pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Selanjutnya pada masa demokrasi liberal pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi pada masa ini Indonesia bebas sebebas-bebasnya. Pegangan pada masa ini menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Jadi pada masa ini Indonesia hanya semuanya dari Sabang sampai Merauke adalah negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada negara bagian. Yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan antara daerah didasarkan asas desentralisasi. Jadi, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Lalu, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik yang dipimpin oleh presiden. Sistem pemerintahannya yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Badan Pengawas Keuangan. Terjadi 7 kali pergantian kabinet pada presiden ini, diantaranya yang pertama ada Kabinet Nasir pada periode 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Lalu ada Kabinet Sukarman pada periode 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Lalu ada Kabinet Wilopo pada periode 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Ada Kabinet Ali Sastro Mijojo 1 pada periode 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Dan ada juga Kabinet Burhanuddin Harahap pada periode 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Lalu selanjutnya ada Kabinet Ali Sastro Mijojo II pada periode 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957 dan yang terakhir diganti oleh Kabinet Juanda pada periode 9 April 1957 dan sampai 10 Juli 1959. Pada pemilu 1955 membentuk Badan Konstituante yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar. Badan Konstituante yang diserahi tugas tersebut tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya yang pertama,
pembubaran konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan yang ketiga membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Pada periode ini juga terjadi pemberontakan kelompok separatis di daerah. Di antaranya ada Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dan juga ada pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Selanjutnya pada masa Orde Lama, yaitu pada periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Masih kepemimpinan Pak Soekarno. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin. Maksud dari demokrasi terpimpin adalah segala sesuatunya ditentukan oleh Presiden. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah republik, serta sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Jadi Indonesia dipimpin oleh presiden, dan presiden menjabat sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja, yang terdiri atas Kabinet Inti, Menteri-Menteri ex officio, dan Menteri-Menteri muda sebanyak 60 orang. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yang pertama ada membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lalu yang kedua membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lalu yang ketiga penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Dan yang keempat membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila ini yang dimaksud dengan Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan DPRD. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikut sertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis, bahkan dominan, karena merasa mempunyai posisi yang kuat. Oleh karena itu, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, yang sering disebut dengan G30S PKI, yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu pada periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Karena Pak Soekarno berdekatan dengan PKI, maka terjadilah kudeta pada tanggal 30 September 1965. Dengan terjadinya kudeta tersebut, maka negara dalam keadaan chaos atau kacau. Untuk mengamankan situasi tersebut, maka Pak Soeharto yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Kostrad atau Komandan Strategis Angkatan Darat, meminta izin kepada Pak Soekarno untuk mengamankan situasi dan diizinkan oleh Pak Soekarno. Pak Soeharto mengambil peluang itu untuk mengamankan dan memburu para PKI seluruhnya dan sukses. Kemudian Pak Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan modal seper-semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Dan dikukuhkan sebagai Presiden Indonesia menggantikan Presiden Soekarno oleh MPRS yang diketuai oleh A.H. Nasution.
Sejak diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, Presiden Soeharto dengan pemerintah barunya bertekad menjalankan pemerintahan secara murni dan konsekuen, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, masa kepemimpinannya disebut Orde Baru, sedangkan kepemimpinan sebelumnya disebut Orde Lama. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintah Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Lalu kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru diantaranya yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Lalu sukses program transmigrasi, suksesnya program keluarga berencana, dan sukses memerangi buta huruf. Pada masa Pak Soeharto, karena beliau menjabat atau berkuasa terlalu lama selama 32 tahun dari tahun 1966 sampai 1998, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan merebaknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan. Sedangkan kolusi adalah kerjasama jahat atau kesepakatan jahat antara pejabat dengan pihak swasta. Sedangkan nepotisme adalah karena kedekatan keluarga. Jadi tidak ada lagi yang memandang bahwa orang ini layak atau tidak menjadi pegawai. Tetapi dilihat ini anak siapa, ini keluarga siapa, itu namanya nepotisme. Segala penyimpangan tersebut mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi dan menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, Bapak B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan masuk ke masa reformasi. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Selanjutnya pada masa reformasi, yaitu pada periode 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini kita sudah merdeka, artinya bebas tetapi bertanggung jawab. Kita bebas mengemukakan pendapat, kita bebas berorganisasi, tetapi dengan jaminan konstitusi, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, gejolak politik semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Pada masa ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah merubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Dulu Presiden memiliki peranan yang dominan dan dalam kekuasaan, sedangkan sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan peran lebih proporsional yang berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Jadi kalau dulu itu Presiden di atas semuanya, kalau sekarang Presiden dan lembaga negara sejajar, seimbang kekuasaannya. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan Presiden menjadi lebih ketat.
Lalu selanjutnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, perubahan-perubahan ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 1945, tercantum dalam pasal 1 ayat 2. Lalu MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPRD. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pencantuman hak asasi manusia, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara. Presiden bukan mandataris MPR. MPR tidak lagi menyusun garis besar haluan negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Anggaran pendidikan minimal 20%, negara kesatuan tidak boleh diubah, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapuskan. Nah, karena kalian telah mempelajari materi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, tentunya kalian semakin paham akan pentingnya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kecintaan kepada negara harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tugasnya renungkanlah seberapa besar kecintaan Anda terhadap tanah air dan tunjukkanlah perilaku Anda yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air Indonesia. Serta tuliskanlah dalam tabel seperti ini, seperti yang ada di PPT ini. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada yang masih belum dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.